Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kameranya yang masih belum dinyalakan, Ustadz minta tolong untuk kita dinyalakan. Masih memanggil Fathia. Sebentar ya, nunggu Fathia ini diangkat apa enggak ini. Enggak. Baik, sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berta'allum, belajar dalam rangka untuk menghilangkan sesuatu hal yang kita belum ketahui menjadi kita ketahui, atau yang disebut dengan belajar. Seperti biasanya kita akan hafalan dulu sebelum memasuki materi yang akan kita bahas. Untuk itu silakan dimulai dari Asika. Silakan. Tulisannya Robbana ya, bukan Robbik Firli. Aqulu Robbik Firli. Di kitab kalian tulisannya Robbana apa Robbik Firli? Tulisannya Asika. Robbik Firli. Baik. Selanjutnya Amal. Ayo Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Mada taqulu fil julusi bainas sajdatain. Aqul rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Iya. Wafani. Baik. Selanjutnya Ivanes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca taqulu fil julusi baina sajadatain. Aku rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Baik. Selanjutnya
Syamil. Ya, berikutnya adalah amal Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Maza taqulu fil julusi baina sajdatain. Aqulu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Baik. Selanjutnya yang terakhir Zaki. Silakan Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Madza taqulu fil julusi baina as-sajdatain? Aqulu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Semuanya secara umum sih betul, tapi tadi ada ucapan atau ada yang kurang pas, kayak misalkan Ivanes sajdatain, padahal yang benar sajdatain. Ya. Hal-hal yang begini nih harus lebih diini lagi, lebih teliti, karena sekali lagi dalam bahasa Arab itu sedikit aja keliru maka akan merubah suatu arti yang artinya jika kita salah maka ketika itu yang kaitannya dengan ruku ketika kaitannya dengan rukun maka bisa membatalkan sholat. Ketika membatalkan sholat kalian masih melanjutkan maka otomatis sholatnya tidak sah, ya, karena batal. Jadi untuk santri-santri Ustadz agar lebih teliti dalam melafalkan atau membaca dari kata per kata dalam rukun di dalam sholat, agar ya itu tadi kita sah sholatnya, diterima gitu ya. Dari makhorijul huruf sih ya sudah lebih baik sih. Sudah lebih baik. Baik, kita mulai saja tanpa berlama-lama, tanpa liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah yang kedua kita hadiahkan kepada pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah Umar Abdul Jabbar. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ilmu dalam
mempelajari kitab Mabani Fikih ini. Laul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga kita bacakan, kita hadiahkan kepada Al-Fakir, orang tuanya Ustadz, kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam beribadah, dalam menjalani kita punya hidup, kita diberikan kemudahan, ditunjukkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. Baik, silakan dibuka untuk kitabnya, kita maknai secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Madza taqulu fil julus atau fil julusi bainas sajdatain. Bainas sajdatain. Ya. Madza seperti biasanya apa? Madza apa, taqulu yang diucapkan. Fil julusi ketika kita berada di atau duduk berada di dua sujud, di antara dua sujud. Fil julusi ketika kita duduk baina sajdataini. Ustaz ulangi, madza apa taqulu yang musolli ucapkan fil julusi ketika di dalam sujud baina sajdataini, di antara duduk di antara dua sujud. Fil julusi di dalam atau ketika duduk baina sajdataini, di antara dua sujud. 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 Jawab, aqulu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Ya. Aqulu, maka musolli mengucapkan. Aqulu, maka musolli mengucapkan. Rabbighfirli,
warhamni wajburni warfa'ni ila akhiri, yang artinya Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, Ighfir, ampunilah, Ighfir, ampunilah, li, bagiku. Sebenarnya kan Ighfirli, atau bisa lanjut atau dilangsungkan Ighfirli, ampunilah aku wahai Tuhanku. Tadi kan Rabbi, wahai Tuhanku, Ighfirli, ampunilah aku. Warhamni, dan irham, rahmat, bisa diartikan warhamni, kasihanilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajburni, ini penuhilah, artinya itu kebutuhan. Penuhilah kebutuhanku. Wajburni, dan penuhilah kebutuhanku. Wajburni, dan penuhilah kebutuhanku. Warfa'ni, 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 dan angkatlah, mempunyai makna derajat ini. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Warzukni, dan berikanlah aku rizki. Warzukni, dan berikanlah aku rizki. Warzukni, dan berikanlah aku rizki. Wa'afini, dan berikanlah. Sebenarnya ini mirip Ighfir, wa'afini, pengampunan. Maka konteksnya kalau ada beberapa versi bacaan sih. Ada yang Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, atau warzukni warfa'ni. Nah, wa'afini, wa'fu anninya itu ya maknanya wa'afini itu berilah kami ampunan, maaf. Wa'fu anni, dengan maaf, anni, dari segala dosa atau kesalahanku. Makna artinya begitu. Wa'fu anni, maknanya makna ampunan. Baik wa'afini,
dan berikanlah kami ampunan, wa'fu anni, dari apa-apa yang aku lakukan, yang kita lakukan, anni, dari kita. Jadi Ustadz ulangi, makna igfirli wa'afini wa'fu anni ini adalah sebuah arti kata daripada kita meminta ampunan kepada Allah. Warzuqni, berikanlah kami rizki, wa'afini wa'fu anni, wa'afini, dan berilah ampunan kepadaku, wa'fu anni, dari ampunan ani untuk kita semua. Ani untuk kita, gitu ya. Dalam kalimat atau dalam bacaan sujud ini hakikatnya kita itu sedang meminta kepada Allah. Rabbighfir, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfir li warhamni, dan berikanlah rahmatmu, berikanlah kasih sayangmu. Wajburni, ya Allah penuhilah kebutuhan kami. Wajburni, kebutuhan ni ku, berarti kebutuhanku. Wahdini, dan ya Allah tunjukkanlah kepadaku. Warzukni, dari apa-apa yang, atau warzukni, dan berikan aku rizki. Rizki itu tidak melulu dengan uang. Rizki itu tidak melulu dengan nilai angka. Kesehatan adalah rizki. Saudara yang membantu kita adalah rizki, dan masih banyak lainnya. Maka ketika kita sedang meminta sama Allah, ketika kita sedang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afani, hendaknya kita itu khusyuk, atau tidak ada lagi pikiran-pikiran yang ada di dalam kita. Dalam artian, biasanya kalau kita sholat kan ada aja yang dipikirin, apa aja dipikirin gitu. Ya, termasuk Ustadz kadang walaupun berusaha untuk khusyuk, tapi kadang setan itu menggoda dengan sebegitu dahsyatnya. Sehingga kadang dalam sholat kita terfikirkan. Kadang iya lupa ada janji sama teman. Padahal janjinya kapan? Padahal waktunya kapan? Tapi kalau sudah masuk sholat, kadang terbersit di dalamnya itu untuk ya janji, ya apapun lah. Pokoknya seringkali dalam satu waktu atau dalam sholat, hal-hal yang demikian itu muncul yang padahal sebelumnya kita nggak ingat gitu. Dan itulah dimana kita dituntut untuk fokus, untuk khusyuk ketika kita minta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah. Maka pada saat itulah kita menghadirkan hati kita, niat kita menghadirkan semata-mata untuk ibadah dan karena Allah. Dan pada saat itulah kita meminta, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku, berikanlah rizki kepadaku, berikanlah atau cukupkanlah dalam kehidupanku. Ya, seperti itu. Dari makna yang sudah tadi Ustadz sampaikan, ada yang perlu diperjelas. Makna wa'afini wa'afani itu bermakna ampunan sama. Silakan kalau ada yang perlu diperjelas.
Tidak ada? Sekali lagi Ustadz tanyakan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada Ustadz. Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, Ustadz ingin kalian baca ulang. Dimulai dari Ivanes. Silakan Ustadz yang mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada apa takulu yang diucapkan fil julusi ketika duduk berada di antara dua sujud. Baina sajdataini, di antara dua sujud. Ya, Ivanes. Fil julusi Ivanes maknai begini saja. Ketika dalam duduk. Jadi baina sajdata ini di antara dua sujud gitu. Ayo dikoreksi. Fil julusi ketika di dalam duduk. Ya, lanjutkan. Ayo dilanjutkan Ivanes. Ayo lanjutkan Ivanes. Baca selanjutnya. Aku Allah mengucapkan Rabbi, wahai Tuhanku, Ighfir, ampunilah aku, warhamni, kasihanlah aku, wajiburni, penuhilah kebutuhanku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki, wa'afini, berilah kami ampunan, wa'fu'ani, dari apa yang aku atau kita. Ya, sudah bagus. Selanjutnya Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Maza apa takulu yang diucapkan fil julusi ketika kita duduk, bainas sajdatain, di antara dua sujud. Aku akan mengucapkan Rabbi, wahai Tuhanku, firli, ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wajiburni, dan penuhilah kebutuhanku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berikan aku rizki, wa'afini, dan berilah ampunan, wa'fu'anni, dari apa-apa yang dilakukan. Ya, cukup untuk Azhar. Selanjutnya Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Maza apakah takulu yang dibaca fil julusi ketika kita duduk bainas sajdatain, di antara dua sujud. Aqulu, maka yang kita baca Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wajiburni, penuhilah kebutuhanku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berikanlah aku rizki, wa'afini, dan berikanlah pengampunan, wa'fu'anni, dari apa yang kita buat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat gitu ya. Lanjut ke Amal. Ayo Amal. Takul, apa yang diucapkan fil julusi ketika dalam duduk,
bainas sajdatain, di antara dua sujud. Aku kamu ucapkan Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wajburni, dan penuhilah kebutuhanku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berikanlah ku rezeki, wa'afini, dan berikanlah pengampunan, wa'afu anni, dan berilah kami ampunan dari apa-apa yang kita lakukan. Selanjutnya langsung ke Asika. Maza ka akul yang diucapkan dulu ketika duduk bainas sajdatain, di antara dua sujud. Aku kita mengucapkan Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wajburni, dan penuhilah kebutuhanku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berilah aku rezeki, wa'afni, dan berilah ampunan, wa'fuani, dari segala sesuatu yang lakukan. Terakhir Samila yuk. Ada taqulu, apa yang dikatakan dulu si bainas sajdatain, saat duduk di antara dua sujud. Taqulu, itu membaca Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilahku, warhamni, kasihanilahku, wajburni, dan penuhilahku kebutuhanku, warfani, angkatlah derajatku, warzuqni, berikanlah rezeki, wa'afini, wa'fu anni, dan maafkanlah dan berilah ampunan dari semua yang kita lakukan. Baik, secara umum sudah baik. Silakan kalau mau diamalkan kembali apa yang sudah dipelajari, biar ilmunya manfaat. Untuk besok kita yang akan kita kaji adalah madza taqulu fil julus fi tasyahudil akhir, ya, sampai dengan Muhammad Rasulullah. Ketemu ya? Ya, hafal lah. Ini biasa kalian ucapkan setiap sholat. Ketika kalian ucapkan, ketika belum tahu maknanya, ketika sudah tahu maknanya, maka harusnya sholat kita lebih khusyuk, lebih menghayati, lebih memaknai. Karena sesungguhnya apa yang bacaan sholat itu adalah suatu doa, suatu permintaan kita kepada Tuhan kita. Ini menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang bisanya hanya meminta. Ustaz, tapi kita kan kerja. Iya, kerja itu hanya sebagai wasilah saja yang memberikan Allah. Ketika kita meminta kepada Allah, maka di situ menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bergantung, makhluk yang butuh akan warhamni, akan rahmatnya Allah. Maka kemudian kita meminta agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Seperti itu. Sekali lagi, sholatnya harus lebih fokus dengan mengerti makna yang sudah kalian ngaji ini.
Dan mudah-mudahan ngaji kita ini bukan tentang sudah pernah ngaji atau bukan, tetapi langkah atau bagian daripada untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Itu mah kitab kecil, itu mah kecil. Nah, jangan begitu. Itu namanya takabur. Itu namanya sombong. Itu namanya meremehkan. Ketika dari sesuatu yang kecil kita tidak bisa memuliakan, apalagi dengan hal yang besar. Maka Ustadz pesan kepada santri-santri Ustadz untuk tetap rendah hati. Meskipun kita sudah bisa, meskipun kita sudah pernah, tapi apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata hanya untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budullah. Jadi diciptakannya manusia ataupun jin itu tidak lain tidak bukan melainkan hanya untuk bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah. Konteks beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa diri paling bisa, paling benar. Kita harus rendah hati. Ya. Baik, kajian sore hari ini Ustadz cukupkan. Bila tidak ada diskusi atau pertanyaan, ada yang perlu diperjelas? Sekali lagi Ustadz bertanya, apakah ada yang kurang jelas? Baik, karena semuanya sudah jelas, pembahasannya sudah selesai, Ustadz titip hafalan untuk besok ya. Diperbaiki, lebih bisa untuk kualitas ibadahnya. Kalau hari ini sudah, besok harus lebih dari itu, memaknai, menghayati, sehingga sholat kita menjadi khusyuk. Terima kasih. Atas kekurangannya Ustadz mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.